Bocah 5 tahun tewas akibat terjebak dalam kebakaran di tebing tinggi, Sumatera Barat. Bonus dapat minyak goreng, warga di Denpasar, Bali antri di vaksin booster. Sanksi yang dijatuhkan Eropa dan Amerika Serikat kepada Rusia mulai berimbas ke banyak negara, namun tidak pada perekonomian Rusia. Selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga akan hadirkan beberapa informasi penting lainnya. Bersama saya, Gede Satria, inilah iNews Pagi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kebakaran melanda kantor RRI Jember. Kebakaran yang menghabiskan isi ruangan aula di lantai 2 disebabkan oleh hubungan pendek arus listrik. Damkar menuju. Awas, hati-hati. Api dengan cepat melalap aula lantai 2 kantor RRI Jember di Jalan Ledjen Panjaitan. Pegawai RRI dan warga langsung menghubungi petugas pemadam kebakaran. Petugas yang tiba di lokasi kejadian langsung berusaha memadamkan api. Setelah 3 jam, akhirnya api berhasil dipadamkan. Kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Diperkirakan konser ini karena petugas itu tadi itu biasa-biasa saja, jadi tidak mencurigakan kalau ini ada korsleting atau apa, tapi diperkirakan memang korsleting, Mbak. Waktu itu ada orang di dalam, Mbak? Di dalam ada orang kira-kira tadi? Di dalam nggak ada orang, alhamdulillah nggak ada orang. Jadi petugas itu dibawa di ruang lantai 1. Untuk sementara siaran RRI Jember dihentikan. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Sementara itu, kebakaran melanda pabrik farmasi di Kota Bandung. Api diduga berasal dari salah satu laboratorium pabrik hingga merembet ke ruangan arsip. Dalam video amatir warga, asap tebal keluar dari pabrik obat di kawasan Jalan Marga Cinta, Kecamatan Ciwastra, Kota Bandung, Jawa Barat. Kebakaran diduga berasal dari salah satu laboratorium pabrik dan ruangan arsip. Dengan mengerahkan 11 mobil pemadam kebakaran, petugas yang datang ke lokasi langsung berjibaku untuk memadamkan kobaran api. Petugas dapat menjinakkan api setelah berjibaku selama 2 jam. Petugas pemadam kebakaran memotong jalur api, mengantisipasi agar api tidak merembet ke bangunan warga di sekitar pabrik. Sekarang sedang melakukan pemadaman dan sumber api belum bisa dipastikan di mana, tapi yang jelas ini yang terbakar ini adalah laboratorium ya. Laboratorium dan sebagiannya ke belakangnya adalah arsip, yaitu depo ya arsip. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Namun kerugian ditaksir hingga puluhan juta rupiah. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bocah tewas akibat terjebak dalam kebakaran bangunan situs budaya di Kota Tebing Tinggi. Kebakaran diduga berasal dari anak-anak yang bermain api di dalam bangunan. Bangunan situs budaya Istana Kerajaan Negeri Padang di Jalan Tandian, Kota Tebing Tinggi terbakar. Bangunan yang 80% terbuat dari kayu ini mengakibatkan api dengan cepat membakar bangunan situs bersejarah. Dalam kebakaran ini, seorang bocah berusia 5 tahun tewas akibat terjebak dalam kebakaran. Keluarga korban yang merupakan penjaga situs sempat berusaha masuk ke dalam bangunan yang terbakar untuk menyelamatkan anaknya yang terjebak dalam kebakaran, namun dilarang petugas pemadam kebakaran karena membahayakan. Kebakaran kali ini sangat besar dan yang sungguh kami sesali bahwa pada hari ini ada korban. Ada korban itu anak umur 5 tahun yang habis terbakar karena kondisi kebakaran ini.
Kebakaran diduga berasal dari anak-anak yang sedang bermain api di dalam bangunan situs budaya ini. Kini peristiwa kebakaran ditangani Polres Tebing Tinggi. Dari Kota Tebing Tinggi, Abdullah Sani Hasibuan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, 2 bocah kembar yang tewas tertabrak motor gede di kawasan Pangandaran, Jawa Barat dimakamkan. Ibu korban histeris saat menyambut jenazah 2 bocah laki-lakinya yang masih berusia 8 tahun tiba di rumah duka. Tangis haru menyambut kedatangan jenazah 2 bocah kembar, Hasan dan Husein, di rumah duka di Desa Siganjeng, Pangandaran, Jawa Barat. Tak kuasa menahan duka, ibu kedua bocah yang masih berusia 8 tahun ini histeris hingga akhirnya tak sadarkan diri. Setelah disemayamkan di rumah duka dan disolatkan, kedua jenazah korban dikebumikan tak jauh dari rumahnya. Sementara itu pihak keluarga korban dan klub motor HDCI Bandung sepakat menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan. Udah islah sama pihak Poge. Alhamdulillah kita sepakat, kita secara kekeluargaan. Apa yang diberikan dari pihak Moge ke sini? Alhamdulillah dari pihak Moge ada inisiatif buat Santunan. Kita sepakat bermufakat dan bermusyawarah melaksanakan permasalahan ini dengan kekeluargaan, dan pihak korban pun sudah menerima kejadian ini berbesar hati. Artinya ini semua musibah, tidak disengaja. Sebelumnya 2 anak kembar tertabrak 2 sepeda motor Harley Davidson saat sedang menyeberang jalan di Desa Tunggilis, Pangandaran, Sabtu siang. Menurut saksi mata, rombongan motor besar ini melaju dalam kecepatan tinggi. Kedua korban terpental beberapa meter hingga masuk ke parit. Kedua korban yang masih duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar ini meninggal dunia akibat luka parah di bagian kepala. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansah, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah minibus diamuk warga usai menabrak 2 orang warga Ilir Timur 2, Palembang, Sumatera Selatan. Supir melarikan diri sementara mobilnya ditenggelamkan ke sungai oleh warga. Inilah detik-detik saat warga merusak minibus yang menabrak 2 orang warga Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang, Sumatera Selatan. Warga menjadikan mobil ini sebagai sasaran amarah karena pengendara langsung melarikan diri usai menabrak korban. Selain merusak, warga juga mendorong mobil ke sungai lantaran geram terhadap perilaku supirnya yang kabur. Polisi rencananya akan mengevakuasi mobil saat sungai surut. Korban ini kok? Ada tahu nggak? Untuk yang bawa mobilnya? Kalau bawa mobilnya nih, saya tidak tahu siapa, cuman aku tadi ngembek kuncinya. Nah, tadi ada STNK-nya. Kejengok, di atas nama Syamsul Hendri namanya. Jadi ya aku kasih ke sama si AET. 2 orang warga yang menjadi korban saat ini telah dirawat di Rumah Sakit Pelabuhan Palembang. Sementara pengemudi mobil hingga kini masih diburu polisi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemotor perempuan tewas terlindas bus Transjakarta di Jalan MH Tamrin, Jakarta pada Minggu pagi. Pengendara motor sport tersebut diduga hilang kendali hingga terjatuh dan terlindas bus. Seorang perempuan pengendara motor sport tewas setelah tertabrak bus Transjakarta Minggu pagi. Petugas polisi dan petugas Transjakarta berupaya mengevakuasi tubuh korban yang tersangkut di kolong bus. Kejadian bermula ketika pengendara motor berjalan dari arah utara ke selatan di Jalan MH Tamrin. Pada saat yang bersamaan, bus Transjakarta melaju di sebelah kanannya. Korban kehilangan kendali motornya dan terjatuh ke arah kanan, kemudian terlindas bus Transjakarta yang melintas. Korban terluka parah di bagian pinggang dan kaki, meninggal dunia di lokasi kejadian. Ya, awal jadinya tuh kita mau ke arah Senayan. Nah, tapi pas saya mau ke arah Senayan itu saya ngelihat teman saya ngelihat motor teman saya
kayak ngenalin, terus saya berhenti, beneran teman saya. Jenazah korban langsung dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Kecelakaan ini ditangani Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, satu korban meninggal akibat kebocoran pipa gas di Dieng, Jawa Tengah dimakamkan. Suasana duka menyelimuti keluarga korban mulai persemayaman hingga pemakaman hingga ke prosesi pemakaman. Suasana duka menyelimuti rumah almarhum Lili Marsudi, 55 tahun, di Kampung Soekarno-Hatta, Kelurahan Rejo Utara, Kecamatan Magelang Tengah, Magelang, Jawa Tengah. Almarhum merupakan satu korban yang meninggal akibat kebocoran gas PT Geodipa Energi di Dieng, Banjarnegara, Sabtu lalu. Selain almarhum, 8 pekerja lainnya juga keracunan kebocoran gas. Usai disolatkan, almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum Kampung Nambangan Minggu siang. Di mata keluarga, almarhum memiliki kepribadian yang baik serta taat beribadah. Alhamdulillah almarhum kerjanya itu cukup baik, semangatnya lingkungan kerja ya juga baik. Pak, di Wonosobo kerjanya di Dieng itu bagian apa Pak kerjanya? Ya lapangan tempur. Sebelumnya kebocoran terjadi saat pekerja sedang mematikan sumur panas bumi. Diduga pekerja terkena gas beracun atau H2C yang terkonsentrasi di dalam alat pompa bor. Akibat kejadian ini 8 orang terluka dan 1 orang pekerja meninggal dunia akibat keracunan gas. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Akibat obesitas, bocah berusia 11 tahun di Bekasi, Jawa Barat butuh uluran tangan. Kami hadirkan informasi lengkapnya sesaat lagi.